Kalian pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya ngebedain investor legendaris dari kita-kita ini? Jawabannya tuh bukan soal tips saham rahasia. Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan coba ngebangun kerangka berpikirnya semacam model mental yang jadi fondasi investasi cerdas. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan yang fundamental banget. Jawaban Anda soal ini bakal nentuin seluruh pendekatan Anda dalam berinvestasi. Apakah pasar itu tempat yang bijak buat nyari nilai? Atau jangan-jangan sesuatu yang lain sama sekali? Jadi ada dua cara pandang yang beda banget soal pasar. Anggap aja ada budaya Q sama budaya V. Budaya Q ini terobsesi banget sama harga, ngikutin apa kata orang banyak, dan gampang panik setiap ada berita baru. Sebaliknya, budaya V, nah mereka ini fokus sama nilai asli dari bisnisnya, mikir sendiri, dan bertindak berdasarkan analisis yang matang. Tujuan kita di sini adalah buat ngadopsi pola pikir budaya V ini. Oke, biar kita bisa ngerti cara main di pasar yang seringkali aneh ini, yuk kita pakai satu metafora yang kuat banget yang diciptain sama investor legendaris Benjamin Graham. Kenalin Tuan Pasar, anggap aja dia ini rekan bisnis Anda. Setiap hari, nggak pernah absen, dia datang ke kantor Anda, terus teriak-teriak nawarin harga. Dia mau beli saham Anda atau ngejual sahamnya ke Anda. Nah, yang paling penting buat diingat, dia ini perwujudan dari irasionalitas pasar, bukan sumber kebijaksanaan. Coba deh bayangin rekan bisnis Anda ini. Dia itu bipolar. Hari ini, dia senang banget. Nawarin harga setinggi langit buat aset Anda cuma karena lagi euforia. Besoknya, cuma gara-gara baca satu berita jelek, dia langsung depresi berat dan mau jual semuanya dengan harga diskon. Penawarannya itu murni karena emosi, bukan logika bisnis. Jadi poin utamanya di sini apa? Anda nggak boleh sama sekali biarin moodnya dia mempengaruhi Anda. Justru sebaliknya, investor cerdas itu memanfaatkan dia. Waktu tuan pasar lagi pesimis dan nawarin harga murah, ya Anda beli dari dia. Waktu dia lagi euforia dan nawarin harga yang nggak masuk akal, ya Anda dengan senang hati jual ke dia. Dia itu pelayan Anda, bukan tuan Anda. Sekarang kita masuk ke inti dari pola pikir seorang investor, perbedaan fundamental yang misahin antara investasi cerdas dan, ya, sekedar spekulasi. Gini bedanya, harga itu adalah apa yang Anda bayar, penawaran emosional dari si tuan pasar hari ini. Tapi nilai itu adalah apa yang Anda dapetin, nilai asli dari bisnis itu sendiri. Budaya Q itu nganalisis pasar, coba nebak-nebak harga. Kalau budaya V, mereka nganalisis bisnisnya buat ngerti nilainya. Oke, jadi gimana dong cara kita mulai nerapin pola pikir ini? Warren Buffett ngasih kita alat yang oke banget buat mulai, namanya lingkaran kompetensi. Konsepnya sebenarnya simpel. Anda nggak perlu jadi ahli di semua hal. Mulai aja dari apa yang Anda tahu. Mungkin dari kerjaan Anda, hobi, atau minat Anda. Terus, tanyain satu pertanyaan kunci. Kira-kira, saya bisa nggak ya dengan yakin nebak arah bisnis ini 5 atau 10 tahun ke depan? Kalau jawabannya iya, berarti itu ada di dalam lingkaran kompetensi Anda. Udah, fokus di situ aja. Abaikan semua yang lain. Tapi, tentu aja, punya pola pikir yang benar doang itu nggak cukup. Kita juga harus waspada sama bahaya tersembunyi, terutama soal angka-angka yang disajiin sama perusahaan. Kutipan ini, walaupun dari rilis pers yang sifatnya satire atau nyindir, tapi nusuk banget. Ini nunjukin absurdnya akuntansi kreatif. Perusahaan itu bisa loh mainin angka buat bikin kinerja mereka kelihatan jauh lebih bagus dari aslinya. Dan ini bukan cuma bercandaan, ini beneran terjadi dalam berbagai bentuk. Perusahaan itu bisa pakai banyak trik. Contohnya, dulu Sunbeam pernah nyatet penjualan panggangan di musim dingin, jauh sebelum barangnya dikirim, cuma biar angka pendapatannya naik. Cendan juga pernah pakai bahasa yang muter-muter buat nutupin kinerja yang jelek. Intinya, waspadalah sama tanda-tanda bahaya kayak gini, karena angka itu nggak selalu jujur. Kutipan singkat dari Graham ini jadi pengingat yang kuat banget. Di tengah semua kebisingan, semua bisikan dan tips, terutama di internet, analisis mandiri Anda itu pertahanan terbaik Anda. Jangan pernah bertindak cuma berdasarkan tips tanpa riset sendiri. Jadi, semua ini nyambung ya kemana sih? Semuanya ngerucut ke satu perubahan pola pikir yang paling penting. Ini tujuan akhir dari seorang investor sejati. Pertanyaan ini nih, yang maksa kita buat ngadepin perubahan cara pandang yang dari tadi kita bangun. Coba tanya ke diri sendiri, Anda itu cuma lagi jual beli simbol yang kedap-kedup di layar, atau Anda benar-benar lagi jadi pemilik sebagian dari sebuah perusahaan yang nyata? Dan inilah intinya, tujuan utamanya adalah untuk berpikir dan bertindak seperti seorang pemilik bisnis. Anda jadi peduli sama profitabilitas jangka panjangnya, keunggulan kompetitifnya, dan integritas manajemennya. Harga saham harian atau penawaran si tuan pasar tadi jadi nggak begitu relevan dibandingin sama kesehatan dan prospek bisnis itu sendiri. Coba deh, renungin analogi keren dari Warren Buffett ini.
Analogi ini benar-benar ngerangkum perbedaannya. Investasi itu soal hitung-hitungan nilai, spekulasi yaitu soal harapan dan keberuntungan, persis kayak beli tiket lotre. Investor sejati itu menghitung peluang, spekulan cuma berharap. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Anda.